من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Sadaqallahu adzim. Yang sama-sama kita muliakan ibu pengurus majelis ta'lim, mulai dari ketua, anggota dan jajarannya yang saya muliakan, bunda-bunda, para jamaah kaum muslimah rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita senantiasa dengan tidak jemu-jemunya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang sedalam-dalamnya dan yang setinggi-tingginya. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya juga sampai sore ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa hadir ke masjid kita ini dalam rangka beribadah, melaksanakan acara yang kita sebut dengan wirid. Tujuan kita mempererat hubungan silaturahim antara kita, sekaligus kita ambil untuk mengulang-ulang kaji agar kita dapat saling ingat-mengingatkan supaya kita selalu dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan itu pula, marilah selalu kita ikhlaskan hati kita ringankan bibir kita tuluskan niat kita dengan selalu mengumandangkan salawat dan salam yang kita niatkan untuk arwah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersalawat kepada beliau, insyaallah di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya Allah ya amin. Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di sesi pertama ini kita ceramahnya jangka pendek dulu. Apa jangka pendeknya? Hari ini kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab salah satu bulan yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan di surat At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddata syuhuri 'inda Allahi isna 'ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tadlimu bihinna anfusakum. Artinya, sesungguhnya Allah menyediakan bulan dalam satu tahun ada 12 bulan. Itu ketetapan Allah ketika Ia menciptakan langit dan bumi. 4 di antaranya bulan haram. Maka janganlah kalian berbuat zalim pada bulan itu. Itulah petunjuk Allah, agama yang lurus. Yang pertama, bulannya apa saja? Mungkin kita sudah memahami. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab ini pintu masuknya. Ini yang terpisah satu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu dekat tiga-tiga. Itu disebut bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Allah suruh memuliakan bulan ini. Jadi diharamkannya lah berperang. Jadi disebut bulan haram itu.
Sebab kalau berperang barangkali sibuk dengan berperang, terlalailah beribadah. Samalah dengan kita sekarang ini, sibuk kita dengan duniawi sehingga kita tak beribadah, tak meningkat kualitas ibadah kita. Itulah yang dimaknai menzolimi diri. Jadi Allah bilang jangan menzolimi diri, jangan berbuat zolim pada bulan ini. Artinya amal itu disuruh tingkatkan. Kalau kita ambil daripada hadis, banyak juga Ustaz mengatakan hadisnya dhaif atau palsu. Tapi kalau diselaraskan dengan sejarah, bisa terbantahkan, hadisnya bisa hasan. Kenapa? Hadisnya innar rajab wa sawallah as-sa'ban wa sahri ar-ramadan wa sahri ummati. Sesungguhnya bulan Rajab itu bulannya Allah, bulan Sa'ban itu bulanku, kata Rasul, bulan Ramadan bulan umatku. Kenapa disebut bulan Rajab bulan Allah? Di bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat. Riwayatnya begini, bukan cocok logi, berarti di sini diambil itu melalui riwayat. Bumi dengan langit awalnya saling membanggakan diri. Kata bumi dari semua ciptaan, kata langit dari semua ciptaan Allah, aku yang paling mulia, kata langit. Kenapa engkau yang paling mulia, kata bumi. Dari semua ciptaan Allah, aku yang punya Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur malaikat tawaf sambil bersalawat kepada Nabi. Jadi malaikat itu tawaf di langit di Baitul Ma'mur, bersalawat kepada Nabi. Itu yang dalilnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta malaikat-malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Jadi di langit itu, makhluk langit itu semua merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Namanya terpampang di pintu surga, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi sosok orangnya atau pribadinya gak ada pernah diketahui. Orang itu tahu nama. Jadi begitu langit membanggakan Baitul Ma'mur, bumi jawab, aku yang paling mulia, kata bumi. Kenapa engkau yang paling mulia, kata langit. Kamu tahu enggak yang Allah beserta malaikat bersalawat kepadanya itu, yang namanya tertulis di pintu surga itu makhluk mulia dunia wal akhirat, kekasih Allah. Ayo di mana? Itu ada padaku, kata bumi. Aku yang paling mulia. Langit merasa kalah, menghadaplah kepada Allah menangis, ya Rabb, datangkan Rasulullah itu ke langit ini. Kami ingin melayaninya, kami rindu, kami ingin melihat berapa sih bentuknya begini, maaf, bertangisan menghadap kepada Allah. Kata Allah, boleh, gampang, tapi itu makhluk mulia, kekasihku. Enggak, bukan sembarangan. Berhiaslah kalian dulu. Nah, itu malaikat menghias langit, mulai langit pertama sampai langit ketujuh dihias persis kayak gitu, kabar alik. Tenda dipasang, umbul-umbul dipasang, begitulah. Jadi mulai tanggal 1 Rajab itu pintu langit itulah terbuka. Malaikat turun naik menghias langit karena bakal datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu riwayat dikatakan ikhayat. Jadi pintu langit terbuka, yuk kalau pintu langit, ya kan? Maka dimaknai oleh para ulama, mulai malam tanggal 1 Rajab pintu rahmat dibuka, pintu ampunan dibuka, pintu langit. Jadi doa malam tanggal 1 Rajab itu langsung
tanpa alih-alih, tanpa ada tertutup langsung kepada Allah, malaikat turun naik menyampaikannya. Itu maka dimaknai ulama mulai 1 Rajab doa itu langsung kepada Allah. Saya baca kemarin, saking apanya, kan banyak yang mengatakan hadis dhaif. Saya baca artikelnya Ustaz Adi Hidayat. Dari 6 malam doa yang diijabah Allah itu termasuk malam tanggal 1 Rajab. Kemarin hebatnya, begitu berakhirnya 31 Desember, harinya Selasa malam Rabu, pas malam itu pula malam tanggal 1 Rajab. Mungkin ini yang disebut Rajab Kubra. Jadi Bunda, malam tanggal 1 Rajab doa diijabah oleh Allah. Doa yang langsung diterima itu malam Jumat, malam Lailatul Qadar, malam nisfu Sa'ban, malam Asyura. Asyura tahu? 10 Muharram. Malam wukuf di Arafah, malam berkumandangnya takbir Idul Adha dan Idul Fitri. Itu disatukan. Jadi 6 malam yang doa diijabah Allah itu termasuk malam pertama bulan Rajab. Jadi ibu jemaah yang dirahmati Allah, mulai tanggal 1 Rajab sampai 27 Rajab itu pintu langit terbuka, bahkan pahala ditambah. Kalau berdoa dinanti, ditunggu doa kita. Ampunan dibuka, pintu rahmat itu ampunan Bunda. Jadi ibu bapak saudaraku yang dirahmati Allah, pada bapaknya ya. Apa yang harus kita lakukan Ustaz? Nah ini lagi, kalau lah yakin bulan Rajab itu bulan mulia, apa yang harus dilakukan? Simak nih hadis, ini riwayat Abu Daud. Nomor hadisnya 1297. In aradtum rahmat waqtal mauti minal atashi wa khuruja ma'al iman wan najata minas syaitan fahtarimuhu hazihi suhur kullaha bi kasrati siyam wan nadama salafa minal asam wa zuhuru qalibul asam tadkhulul jannata rabbikum bis salam. Artinya, kalau kamu ingin ketika matinya nanti dirahmati oleh Allah, keluar dari dunia ini dalam keadaan beriman, selamat dari godaan syaitan, maka hormatilah bulan ini dengan memperbanyak puasa sunnah, sambil memohon ampun kepada Tuhanmu atas dosa-dosamu agar kamu masuk surga dengan selamat. Nah, coba ibu renung-renung, mati dalam rahmat Allah penting dah? Nah, saking pentingnya tuh awak bacakan Yasin bagai ibu ini dah tradisi dah ada orang sekarat membacakan surat Yasin. Tradisi kan? Kalau ada yang bid'ah-bid'ahkan nanti itu orang tak mengaji. Yang pertama Allah mengatakan wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Ya. Kalau ada yang baca Al-Qur'an, dengarkan dengan khusyuk, kamu akan dapat rahmat dari Allah. Ya kan, itu harfiahnya. Orang sekarat tentu mendengar dia kan. Kita baca Al-Qur'an. Satu. Yang kedua, kenapa suratnya Yasin? Itu ulama menganjurkan laktinu mautakum siratal yasin. Ada yang mengatakan itu hadis. Bacakan kepada orang mau mati itu surat Yasin. Kenapa surat Yasin? Di dalam Al-Quran surat Yasin itu dianggap hatinya Al-Quran.
Jadi kalau meminta barokah, meminta dari sesuatu itu yang disentuh hatinya. Oh. Kalau minta duit ke ibu yang disentuhkan hatinya. Ya, Bu. Nah, jadi dapat rahmatnya itu. Makanya yang dibacakan Yasin. Tapi kalau ada yang tidak percaya, Bu, tidak yakin, itu imannya tidak mantap. Sebenarnya kalau secara praktek saya sudah sering mempraktekkan itu. Mungkin sudah pernah saya ceritakan di sini. Ada orang sakit nazak sekarat tuh lape hari pemadam, Bu. Bacakan Yasin. Cuman hari itu Yasin 41 kami baca. Saya jemput pulang fotokopi 12 rangkap. 5 menit sudah dibaca Yasin tenang. Menit ke-11 sekarang meninggal. Tenang meninggalnya jadinya. Padahal 4 hari 4 malam koloro-koloro nyawa itu. Ngeri nengoknya. Di awal terus itu kejadiannya. 2008 ke 2007 lupa saya. Jadi baca Yasin itu memang ada dampak hikmahnya. Tapi kemarin itu baca Yasinnya Yasin 41. Yasin 41 itu Yasin itu aja, cuman ada ayat yang diulang-ulang berjumlah 41. Contohnya Yasin 7 kali baru pindah wal Qur'anil Hakim. Itu nanti ada lagi salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir itu diulang. Jadi pokoknya ada 4 ayat tuh berjumlah 40 kali kita baca. Nah, itu yang Yasin 41. Jadi ibu jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, keluar dari dunia dalam keadaan beriman, pastilah pikir kalau tidak beriman maka tidak bisa masuk surga, ya Bu? Ya Bu? Kan allazina amanu wa 'amilus shalihat, ya Bu nih. Allazina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hanya orang yang beriman dan beramal soleh yang akan masuk surga. Jadi kalau tidak beriman dia tidak masuk surga. Yang ketiga, selamat dari godaan syaitan. Kemarinlah kita bahas nih. Apa? Ketika kita sakaratul maut itu yang paling ringan ujian haus yang tidak tertahankan. Sudah saya ceramahkan kemarin. Saat kita haus itu syaitan datang menggoda. Inilah dia. Kalau setannya datang, kita gampang nolaknya. Cuman dia menyamar berbentuk keluarga. Nah, disinilah pentingnya iman tadi. Atigo ini, Bu, bisa salah satunya amalan puasa Rajab. Pernah dengarkan puasa Rajab kan, Bu? Jangan-jangan Bu adalah sering melakukannya. Iya kan? Nah, puasa Rajab. Mantap, Bu, puasa Rajab. Kalau dilakukan berturut-turut, begini berturut-turutnya Tuhan. Tiba Rajab 2020 puasa agak sehari, misalnya gitu kan. Tiba Rajab 2021 puasa lo agak sehari. Tiba Rajab 2022 puasa pula 1 hari. Tiba Rajab 2023 puasa pula. Pokoknya setiap Rajab itu berakhir nyawa awak akan meninggal, bebas azab. Saya jumpa hadisnya di kitab buku kawan dipinjam. Penyebab saya pinjam buku itu mencari dalil Nabi berdoa di kuburan. Orang sebelah kan bid'ah. Berdoa di kuburan bid'ah. Itu kan? Bid'ah. Tidak pernah Nabi. Kalau ia bagus, kenapa siapa Nabi tidak pernah mencontohkan? Kan begitu dia ceramahnya. Awak hati agak ngeri-ngeri sedap juga karena awak selalu berdoa di kuburan kan. Carilah hadisnya sampai 3 kali minjam buku, dapat bukunya. Begini riwayatnya. Nabi berjalan-jalan dengan sahabat, mengadakan perjalanan. Berjalan-jalan nanti rawu-rawu belum Nabi. Mengadakan perjalanan, di perjalanan nemu pekuburan. Ada satu kuburan itu baru. Nah, sampai di kuburan Nabi diperdengarkan Allah jerit orang yang sedang disiksa di alam kubur. Cuma yang mendengar Nabi saja.
yang lain tak mendengar. Saking histerisnya Bu, Nabi menangis dan bersimpuh berdoa. Nah itulah dalil Nabi berdoa di kuburan itu. Selesai Nabi berdoa, salah satu sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Siapa yang engkau doakan?" Nabi menjawab sambil menunjuk salah satu kuburan yang baru itu. Apa kata Nabi? Orang yang dalam kubur ini tadi sedang disiksa oleh malaikat-malaikat Allah. Makanya aku memohon ampun kepada Allah untuk beliau. Sekarang siksanya sudah mulai diberhentikan. Orang Nabi yang berdoa. Nabi sambung, andailah orang ini berpuasa agak 1 hari saja setiap datang bulan Rajab, maka dia tidak akan disiksa sebagaimana keadaan saat ini. Salah satu sahabat itu namanya Thauban menjawab lagi, "Ya Rasulullah, masa iya puasa 1 hari saja bisa terbebas dari azab kubur?" Kalau pikir-pikir kan iya udah Bu. Kau sehari Rajab ini puasa 2 Ramadan dah penting lagi, ya kan? Masa iya puasa 1 hari saja bisa terbebas dari azab kubur? Kata sahabat nih. Apa jawab Rasulullah? "Ya Thauban, demi Allah yang mengutus aku menjadi nabi, sungguh siapa yang menjaga sholat wajibnya 5 waktu sehari semalam, berpuasa dia pada bulan Ramadan, dan berzakat dia pada waktunya, berpuasa dia agak 1 hari setiap bertemu dengan bulan Rajab, maka Allah tidak akan membiarkannya tersiksa di alam kuburnya." Jadi artinya apa Bu? Karena bulan Rajab itu bulan Allah, setiap tiba awak hormati dengan berpuasa sunnah. Itu maknanya. Jadi yang kedua, kalau kita latih berpuasa dari Rajab, kan tidak lama lagi Ramadan masuk, sudah terbiasa. Bahkan kalau kita belajar, dianjurkan mengqadha puasa Ramadan di sini. Bu, misalnya ada Ramadan kita kemarin yang tinggal, yang lupa, ya kan? Kita gantinya sekarang yang bagus. Kita ambil harinya, kalau tidak Senin, Kamis. Niatnya satu, sengaja aku mengqadha puasa Ramadan, ya, karena Allah Ta'ala. Satu niatnya. Tapi karena bulannya bulan Rajab, puasa Ramadan terbayar, puasa Senin Kamisnya dapat, kalau dilakukan Senin atau Kamis, puasa Rajabnya dapat. Inilah mulianya bulan Rajab. Sekali merangkul dayung, 2-3 pulau terlampau. Nah itu dia Bu. Tuh puasa sunnahnya ya. Jadi kalau ini kan masih ada nih, baru tanggal 17, masih ada 13 hari lagi ke belakang. Usahakan agak 1 hari, 2 hari terserahlah. Yang tidak ada aturannya harus sekian hari, ini itu nggak ada hadisnya. Tapi dianjurkan puasa sunnah bulan Rajab, ada hadisnya. Saya punya kitabnya, boleh tengok ke rumah kalau percaya. Hadisnya itu Sunan Abu Dawud hadisnya. Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, sambil mohon ampun kepada Tuhanmu atas dosa-dosamu yang lalu agar masuk surga dengan selamat. Apa ini? Mohon ampun itu awali dengan sholat sunnah taubat. Makanya Bunda, kalau memang dia mengaji, kalau kita rutin wirid, tiba momentum-momentum ini kita lakukan sunnah-sunnah Rasul. Contoh, puasa sunnah kita lakukan, sholat taubat kita lakukan. Kenapa? Aku yakin kita ini punya dosa, ya dah Bu? Jangan pula kita sampai ngomong tidak aku berdosa, nah sombong, dosa kunci, ya kan Bu? Ya kan? Ada yang berani ngomong tuh tidak aku berdosa.
Bunda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'un at-tawwab. Setiap anak Adam mempunyai dosa. Yang terbaik orang punya dosa, dia bertaubat. Setiap anak Adam punya dosa, tapi sebaik-baik orang berdosa, dia bertaubat. Itu yang kita lakukan. Sholat sunnah taubat, puasa sunnah. Setuju? Nah, kalau merasa memang banyak dosa, tambah dengan sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih itu, kata Rasulullah, wahai pamanku Ibnu Abbas, mau tak pamanku tunjukkan sebuah amalan? Kalau paman mau, habis dosa yang besar, habis dosa yang kecil, habis dosa yang lama, habis dosa yang baru, habis dosa yang disengaja, habis dosa yang tidak disengaja, habis dosa yang nyata, habis dosa yang tersembunyi. Kata Ibnu Abbas, maulah ya Rasul. Apakah itu ya Rasul? Sholat sunnah tasbih. Nah, mantap dah dilakukan. Makanya kalau memang ada wirid ini rutin, datang hari-hari mulia itu laksanakan ibadahnya. Malam tahun baru atau malam Rajab kita laksanakan sholat sunnah tasbih, sholat taubat, sunnah tasbih dilaksanakan. Nah, itulah ciri orang yang mempunyai pemahaman aswaja. Kalau di kampung mau apa orang ini mau itu mau apa sebagai depan sudah Ramadan. Itu kalau dikaji tadi hebat maknanya itu. Cuman kita kan tidak tahu. Belum ngaji lah Bapak. Apa hubungannya dengan sebagai nah, itulah cirinya. Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa ini kita lakukan? Kan kemarinlah kita bahas allazina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hanya orang yang beriman dan beramal soleh yang akan masuk surga, mengalir sungai di bawahnya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Awaklah beriman, tinggal mencari amal soleh. Apa amal soleh itu? Ya sholat sunnah taubat, ya puasa sunnah, ya bu ya, berzikir, muhasabah, sholat tasbih. Kenapa ini Ustaz? Insya Allah kalau amal-amal kayak gini kau tidak ada rusak. Kemarin kita bahas mah, kalau amal kita umroh, alun sampai ke bandara, pahalanya udah hilang, ya kan bu? Kenapa hilang Ustaz? Sedang tawaf guys, ya kan? Iya. Minjamkan orang pahalanya besar itu. Cuma coba aja dengan ibu sekarang nyanyi tanggal 1 lah 22 belum ganti. Akhirnya awak jengkel dah, hilang pahalanya, ya kan? Ya tak bu? Ini coba aja ibu. Pak salam kepiat cibarati lupa jangan sore beko asa bulan belum ganti. Begitulah sekarang. Itu jengkel hati bu, hilang pahala awak, ya kan? Jadi ibu, nah amal soleh, zikir, sholat tasbih, sholat taubat, puasa sunnah, itu amal solehnya. Tapi kalau memang bisa kita mengamalkan yang lain-lain, alhamdulillah. Ya bu. Nah, itu ceramah jangka pendek. Apa jangka pendeknya? Masih ada Rajabnya 13 hari lagi. Mana yang mau sholat taubat, mana yang mau sholat tasbih, mana yang mau puasa sunnah. Kita lanjutkan. Kita akan berpulang ke rahmatullah, bu. Iya bu. Ini sambungannya. Sudah tahu tidak jalan kepada Allah itu, rahmatullah itu. Sementara kita menyembah, bu, bu, yang menyembah awak kata awak nyembah Allah, tapi yang teringat baju berhalai dia kemarin itu bersalahnya kan, Allahu Akbar kabira. Mulut di wajah tu wajah yang lillahi subhanahu wa ta'ala. Onde berhalai di Surabaya yang mana lagi dipakai. Jadi di sini letaknya, makanya saya kasih kemarin logika itu, pulangkan diri.
Ada yang ingat kemarin kita pakai aqua gelas beli biji. Pulangkan diri. Tubuh kita ini af'al Allah. Af'al pada Allah, tubuh pada kita. Kalimatnya lah. Catatlah. Apa perlu dituliskan? Ini kalimatnya lah. Af'al pada Allah, tubuh pada kita. Af'al itu perbuatan. Tahu af'al kan? Perbuatan tubuh. Tubuh kita ini perbuatan Allah. Ya. Ilaha. La ilaha. Ya, dia kebalik sebenarnya ini. Kalau kajinya begini ya. Kalau kajinya. Kalau kita dari awal kali lah ya Bu ya. Oh. Ketika kita di alam Allah itu, hayat namanya kita, kalimatnya Allah. Turun kita ke alam malakut, alam nur Muhammad itu alam malakut namanya, nur hayat namanya kita, kalimatnya ilah. Turun kita ke alam Muhammad, nur Allah namanya kita, kalimatnya ilaha. Turun kita ke alam Adam nih, ya. Ke alam Adam nih Bu, dunia ini. Nur Allah namanya kita, kalimatnya ini. Jadi sekarang kita dari alam Adam menuju ke alam La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tuh. Jadi makanya jalan pulang tuh la ilaha illallah. La ini af'al pada Allah, tubuh pada kita. Perbuatan Allah, tubuh kita nih. Panjang kalau ditulis tuh, tak buat papan tulisnya itu. Af'al pada Allah, tubuh pada kita. Kalimatnya namanya disebut kalimat syariat. Kalimat syariat itu kalau di syariat itu perbagusi sholat kita, perbagusi amal kita, perbagusi rukunnya semuanya. Ilah itu kalimat barikat. Ibu ya, ini kalimat barikat. Asma pada Allah. Hati pada kita. Catatlah. Kalau tidak nanti saya fotokopikan bukunya di rumah yang lebih paham lagi. Asma pada Allah, hati pada kita. Kalimatnya kalimat torikat namanya ini. Jadi makanya torikat itu membina hati. Ilah itu kalimat hakikat. Ini kalimat hakikat. Sifat pada Allah, ruh pada kita atau nyawa. Sifat Allah, ruh pada kita atau nyawa pada kita. Allah ini kalimat ma'rifat. Zat pada Allah, rahasia pada kita. Inilah tubuh kita.
kita itu. La itu tubuh yang kasar, ilah itu hati, ilaha itu roh atau nyawa, Allah itu rahasia. Itulah perjalanan itu. Makanya harus paham kita. Kalau Rasulullah ngomong jadidu imanakum, katanya perbaharui imanmu. Kaifa jadidu imanakum ya Rasulullah, kata sahabat. Bagaimana cara memperbaharui iman ya Rasulullah? Iksiru min qawli la ilaha illallah. Jadi ibu, kalau umum banyak-banyak membaca la ilaha illallah. Tapi kalau pengajian, pahami, ketahui, cari ilmunya apa itu sebenarnya la ilaha illallah. Jadi ibu, ini belum kita akan roh atau nyawa pada kita. Itu kalau mau memahami. Jadi bu, jadi harus matang dengan kita la ilaha illallah itu, harus paham itu la ilaha illallah. Cuma bunda jangan pula stres sekali memikirkannya. Ya, kalau Allah ridho kepada kita, bentar saja kita baca terus kosong, misalnya hati itu ikhlas ridho, akan Allah itu sendiri memperkenalkan dirinya ke awam. Makanya dikatakan Sayyidina Ali, araftu rabbi bi rabbi, ku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Bagaimanapun besi tungkin tuh bunda besi tungkin kita. Sungguh-sungguh oh ya ilallah. Kalau Allah belum mau mengenalkan dirinya ke awam, tidak bisa juga. Jadi apa sih sebenarnya tugas kita? Memantaskan diri agar dikenal oleh Allah. Memantaskan diri agar diridho oleh Allah. Memantaskan diri agar disayang oleh Allah. Awak kepingin disayang Allah, diridhoi Allah, awak sombong, jajok dan cenderung dan diasah. Mau pula Allah, sedangkan Allah pengasih penyayang, ya tak? Iya bu. Jadi intinya apa? Yang akan kita perbaiki itu sebenarnya diri kita. Kita buatlah, kita logikakanlah diri kau sangkar. Kalau sangkarnya indah, burung pasti mau masuk. Tenang dia di dalam. Paham bunda? Kalau casingnya rancak, bu, kalau casingnya bagus, insya Allah HP-nya bagus. Casingnya rancak, HP-nya dah bersinyal lah. Jadi bunda, tugas kita itu memantaskan diri disayang Allah, dicinta Allah. Ya bu ya. Makanya kita bermujahadah. Apa mujahadah itu? Melakukan syariat, membenarkan thariqat, menyatakan hakikat baru sampai kepada ma'rifat. Apa membenarkan syariat itu? Membaik sembahyang awal. Bagaimana sembahyang agar elok, agar bagus, kenal kita dengan yang disembah. Oh, kalau tidak ngelawang layang awak tidak kenal. Solat khusyuk mengingat Allah. Allah itu apa? Yang mengingat namanya, Al-Qurannya, tulisannya. Ibu, makanya kita pandanglah ke tubuh kita. Karena tubuh kita yang zahir ini apaan Allah, hati kita asma Allah, roh kita sifat Allah. Rahasia kita zat Allah. Yang rahasia di diri awak itulah Allah. Apa yang rahasia di diri bunda? Coba ibu. Apa yang rahasia? Itu ada. Nyurah ada tapi tidak pernah tahu entah di lutuang, entah di kepala, entah di bahan, entah di badan rahasianya. Roh itu rahasia, tapi yang menghidupkan roh yang inyam. Ya. Al-insanu sirri wa sirri bisifati wa sifati ghairi. Insan itu rahasiaku, rahasia itu sifatku,
sifatku itulah aku, kata Allah. Jadi yang rahasia dalam diri awak itulah Allah. Nah, dekatnya ke awak begitulah kira-kira. Intinya jangan pula awak Allah kau salah. Yang menghidupkan rahasianya itu. Tidak tahu orang di mana tak ada. Ketika nyepai badan itu, dia mata lainnya, telinga lain, tapi nak mengari dia kan. Lah di bawah dia. Yang menghidupkan nyawa itu dia, yang menghidupkan roh itu. Nah, itu dia. Makanya dia lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Dia bilang wahwa ma'akum aina ma kuntum, aku ada dimanapun kamu berada. Nah itu. Apalagi yang dikatakan satu lagi ayat, fi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu masa kamu tidak tahu, katanya. Ya dalam diri dia. Cuman jangan katakan Allah dalam diri dalam pari awak, salah. Dia connect dengan yang ada dalam diri awak. Connect itu bahasanya lagi. Nyambuang ya, nyambuang. Ada kabel ke situ. Kenop anunya dinyo. Apa namanya itu yang dininjau tuh? Kontak. Kontaknya dinyo, dicubinya mati sudah. Udah bisa? Udah paham? Jadi sebenarnya Allahu Akbar ingatannya kepada yang menghidupkan roh. Pernah tidak kita di mana dia bersemayamnya? Pernah kan kita buka di awal pertama pakai papan tulis. Di tubuh yang zahir itu, sami'ah di sini, basar di sini, kalam di sini ya Bu ya. Kudurat di tulang, iradat di darah ya Bu ya. Hayat di seluruh tubuh kan lah paham kita. Di tubuh yang batin tadi, muridun kadirun hayyun mutakallimun ya kan, dia sampai balik dihidupkan oleh wahdaniyah 15 baru ini ya. Ada 4 lagi sifat, itu di mana dia, itu yang sifat zat, di mana dia di lubuk yang paling dalam daripada qalbu. Itu jalannya qalbu itu mulai dari sudur, sudah sudur itu fuad, sudah fuad qalbu, sudah tu ba'dal qulub, sudah tu baru sampai ke nur, baru sampai ke sir, baru sampai ke zat yang bernama lagi. Di dalam kedudukannya. Maka kita melalui 7 lapis langit. Sebenarnya langit yang kita lalui langit yang dalam diri. Itu dia. Ya Bu ya. 7 lapis yang di dalam diri tadi. Itu yang akan kita bersihkan tempat lalunya. Makanya yang pertama namanya nafsu amarah, yang kedua namanya nafsu lawamah, yang ketiga namanya nafsul mutmainnah, ya kan? 3 ini terbersihkanlah jadi itu, lah bisa sampai ke surga. Lah dipanggil nanti ya ayat nafsul mutmainnah. Apa 3 itu? Nafsu amarah, hilangkan pemberang bunda. Nah, sabar. Apapun yang terjadi itu kehendak Allah. Beku berarti hujan kandira tiba di Allah hujan keluar. Oh, ya kan? Dosa. Antara 3 hari itu ada tu tampak batu hari itu kok kain dekat kalian, dosa. Jangan pernah menolak apa yang diberikan Allah. Hilangkan nafsu amarahnya. Nafsu lawamah, apa tu nafsu lawamah? Menghayam jawab tapi bidola dan kada petiko tingkit ko dan canan bana dan portuner pulang layu besok lah tidak bisa dan segera ko jo lain. Segera kan irit minyaknya jadilah segera aku nak portuner jo naik. Jangan, itu nafsu lawamah. Awaknya baju nak tukar-tukarnya, pulang tukar-tukar dia beralih. Jangan, pokoknya bersih, yang penting suci udah. Kalau tipu diterima tapi jangan terpikir duniawi itu. Habbud dunia rasul kulli khasi'ah. Bisa tak mudah matikan tu? Kalau tipu ya terima tapi jangan menghalalkan segala cara mengejarnya. Itu nafsu lawamah. Kalau laki-laki itu, Bu ya,
Kok bini lah ada di rumah pun nampaknya ini orang raja itu nafsu apa ya, aku bukan nak mengiringi politik itu. Kabarnya yang prostitusi badannya itu untuk perempuan tadi muda tunggal sebulan. Iya, sampai mereka. Bayangkan inilah ada itu kita sebenarnya. Nah yang ketiga nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu nafsu yang sudah tunduk seperti awak kau. Ya, kita kan lah tunduk lama sholat lama puasa, tapi kadang-kadang tak goda juga, tak panjang juga berang tu ya kan? Nah itu namanya nafsul mutmainnah tu. Kalau sempat dia berat ke kanan baik surga tu. Tapi kalau masih terbau-bau juga kan dipanjang bilang, ayo lah baik itu kita demo rumah. Lah itu lah itu terbau masihnya kita berarti yang nafsu mutmainnah, nafsu yang sudah jinak, sudah beriman, sudah sholat, sudah puasa, tapi masih terpancing, masih hamuh hatinya lain berbenci-benci, iri-iri, dengki-dengki. Nah ini tiga ini terbentuk bunda, insya Allah Allah itu akan meridhoi. Kalau sudah ridho dia surga. Ya, nafsu mardiyah, nafsu radiyah ya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Radiyah, mardiyah, ridho dan diridhoi. Kalau yang paling tingginya nafsu kamilah disebut insan kamil, mungkin tidak sampai gitu. Itu kelasnya Syekh Abdul Qadir Jailani bisa, atau Syekh tidak sampai gitu. Bukan putus asa, bukan. Amalan awak di segini, amalan awak tidak ada. Orang tu amalannya berapa banyaknya. Sudah paham itu bunda? Ada yang perlu ditanyakan? Enggak. Ini kan ya. Kalau masalah pasangan yang tadi Ustaz ditanyakan untuk membayar pinjam orang tua gitu, nggak apa-apa ya? Bisa. Sengaja aku mengqadha puasa Ramadan orang tuaku sebulan. Puasa Rajab.